Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, gudang ikan berlantai 3 di Kota Makassar terbakar. Petugas karantina hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan di Pelabuhan Nusantara Parepare guna cegah penyebaran cacar monyet. Mainan mobil Tamiya yang populer di era 90-an masih eksis hingga saat ini di Sulawesi Selatan. Resahkan warga, tim rescue Damkar Pangkep berhasil mengevakuasi tawon Vespa yang bersarang di pohon bambu di salah satu rumah makan. Agar tidak jatuh korban, tim rescue terlebih dahulu mengevakuasi pengunjung di rumah makan. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Pangkep melakukan evakuasi sarang tawon Vespa yang bersarang di atas pohon bambu di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada Selasa sore. Dengan menggunakan pakaian khusus serta menyiapkan karung, petugas dengan cekatan memasang peralatan agar evakuasi sarang tawon itu tidak membuat tawon Vespa berhamburan keluar. Guna meminimalisir induk tawon kabur, petugas berulang kali menyemprotkan cairan khusus. Hal itu dilakukan agar induk tawon tetap berada di dalam sarangnya. Sarang tawon lalu dibungkus menggunakan karung yang telah disiapkan. Walaupun proses evakuasi berlangsung secara cepat, namun karena area sarang tawon berada di area rumah makan, membuat tim rescue terlebih dahulu mengevakuasi pengunjung yang ada di dalam rumah makan itu, agar warga tidak menjadi korban sengatan tawon Vespa. Evakuasi untuk hari ini di rumah makan Raja Muda. Kendala kita ini hanya satu, karena dia tempat di area bambu, karena memiliki ranting itu yang cukup sedikit sulit di atas. Ada kesulitan memang ya? Ya, karena dia masuk di celah bambu. Keberadaan sarang tawon kembali marak dilaporkan warga setelah mengetahui bahaya tawon Vespa. Munculnya sarang tawon ini juga dikarenakan faktor cuaca. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berkunjung ke Makassar dan bertemu dengan generasi milenial juga generasi Z. Mahfud MD berdiskusi santai juga mengajak seluruh anak-anak muda menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2024. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu puluhan generasi milenial dan generasi Z di salah satu hotel berbintang yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu malam. Agenda ini bertajuk Ngopi Bareng bersama Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Diskusi yang dibahas adalah terkait keamanan jelang Pilpres serta menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon pemimpin Indonesia di masa mendatang. Mahfud MD mengaku kunjungannya dalam kapasitas sebagai menteri, bukan calon wakil presiden. Dalam diskusi, Mahfud MD juga mengajak seluruh anak muda untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2024. Mainan mobil Tamiya yang populer di era 90-an masih eksis hingga saat ini. Tidak sekedar jadi barang koleksi, para penghobi ini akhirnya mendapatkan wadah untuk menyalurkan hobinya dengan mencoba arena balapan dalam kompetisi balap Tamiya Tour Celebes 2023 di Kota Makassar. Tamiya, mainan balap 4-wheel drive asal Jepang yang pernah merajai mainan mobil balap di era tahun 90-an, ternyata sekarang masih tetap eksis. Eksistensinya digaungkan dengan cara menggelar balapan mobil Tamiya di salah satu mal di Kota Makassar. Selain beradu kecepatan, para racer Tamiya ini juga harus beradu kemampuan dalam mengolah mobil balapnya agar bisa seimbang mengikuti arena balap yang berliku. Meski sulit, namun ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi racer Tamiya agar bisa menjajal arena yang memiliki tikungan dan tanjakan yang sulit.
Dalam tahapan balapan Tamiya ini, panitia menggelar balapan pembuka yang diikuti puluhan penghobi Tamiya dari berbagai kalangan dan usia. Bahkan terdapat anak-anak yang juga ikut menjajal trek balapan yang disediakan panitia. Diketahui di Makassar adalah kota kelima dari Tour de Celebes 2023. Sebelumnya, panitia menggelar kegiatan serupa di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Kegiatan ini juga merupakan langkah memberikan wadah bagi penghobi mobil Tamiya agar tetap bisa menjadi atlet balap Tamiya agar bisa masuk dalam PON 2023 mendatang. Dengan acara inilah kami berharap bahwa komunitas ini di Sulawesi Selatan bisa menjadi tuan rumah di kotanya masing-masing. Di Celebes, Sulawesi manapun, kita berharap ada penjaringan bakat dari Sulawesi Tenggara, Tengah, Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan. Diharapkan dari kegiatan ini bisa terlahir atlet-atlet di kelas balap Tamiya dalam Pekan Olahraga Nasional. Kegiatan ini juga sebagai perkenalan komunitas Celebes yang berfokus pada Mini 4W dan mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional dalam ajang kompetisi nasional yang mengirimkan atlet profesional di kelas Tamiya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Logistik Pemilihan Umum 2024 kembali tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Logistik pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif 2024 yang tiba berupa bilik dan juga kotak suara. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare Selasa kemarin kembali kedatangan logistik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 mendatang. Logistik pemilu 2024 yang tiba berupa bilik dan kotak suara. Barang tersebut diangkut menggunakan truk bak terbuka, diantar dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resor Parepare serta pengawasan Bawaslu Kota Parepare. Sebelumnya, tanggal 22 Oktober, logistik bilik suara telah datang sebanyak 1.810. Dengan tambahan logistik yang telah datang, kini total ada 1.850 bilik suara. Untuk kebutuhan bilik suara yang digunakan di 395 tempat pemungutan suara sebanyak 1.840. Sementara untuk kotak suara sebanyak 1.993 buah. Yang tiba di Parepare sampai dengan detik ini baru bilik suara dan kotak suara. Berapa nanti TPS, Pak? TPS itu 395, terdiri dari 393 TPS reguler dan 2 TPS di lokasi khusus. Kalau setiap TPS nanti berapa kotak suara yang disiapkan? Tentu kan ada jenis pemilihannya ada 5 ya, jadi 5 juga ada. 5 juga ya. Ditambah dengan cadangannya nanti yang di PPK ya. Bilik? Bilik itu setiap satu TPS itu. Jumlah daftar pemilih tetap di 4 kecamatan dan 22 kelurahan di Kota Parepare sebanyak 109.653 orang. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Gisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.